Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Salam, para sahabat relawan Injil dimanapun berada. Coba hitung, berapa kali kita mengeluh atau merasa kurang puas dalam hidup kita dalam sehari. Atau coba dengar di sekeliling kita, ada berapa banyak orang yang mengeluh dalam sehari. Kesulitan hidup sering membuat seseorang mudah mengeluh. Di masa pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, dan sebagian lagi sedang melewati periode karantina atau isolasi mandiri, berjuang mengalahkan penyakitnya, atau harus merawat anggota keluarga yang terinfeksi, bahkan ada yang sudah meninggal. Orang-orang yang terkena dampak pandemi ini bisa saja mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bagaimana reaksi kita dalam menghadapi masa sulit akan menentukan kualitas kerohanian kita. Berkeluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin memperburuk keadaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan untuk menghentikan kebiasaan mengeluh? Atau kita biarkan saja kebiasaan kita mengeluh ini? Seorang tokoh yang terkenal yang diceritakan di dalam Alkitab, bahkan juga diceritakan di dalam Al-Quran, kitab suci saudara sepupu kita umat Islam, yang bernama Ayub, dapat menjadi teladan bagi kita dalam mengatasi sikap suka mengeluh. Ayub adalah seorang yang soleh, sahabat, jujur dan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun, orang dengan kualitas rohani luar biasa seperti Ayub pun masih bisa mengalami penderitaan yang begitu berat, bahkan sangat berat. Ketika membaca kisah Ayub dan meresapi apa yang dia alami, kemudian kita merenungkan dan bertanya kepada diri kita dengan pertanyaan, apakah yang saya alami ini lebih berat daripada Ayub? Apakah saya pantas mengeluh dan menyalahkan Tuhan? Di pasal pembuka kitab Ayub diceritakan betapa naasnya hari itu bagi Ayub. Putra-putrinya tewas, tertimpa rumah yang roboh akibat badai yang dahsyat. Di saat yang sama, kekayaannya dirampok orang. Dan kambing, dombanya beserta para penjaganya tewas disambar api dari langit. Setelah mendengar laporan ini, Ayub berduka. Namun, apa yang Ayub lakukan? Mengeluh atau menyalahkan Tuhan? Kita baca kembali di dalam Ayub 1 ayat 20-22 yang berbunyi, maka berdirilah Ayub,
lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat, Ayub tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan. Setiap hendak mengeluh, mari bandingkan keadaan kita dengan keadaan Ayub. Meskipun kehilangan segala kepunyaannya dan kehilangan orang-orang yang disayanginya dalam satu hari, Ayub tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika menderita penyakitnya ditambah dengan penyakit kulit yang parah, Ayub tetap percaya Tuhan itu baik. Sahabat, berhentilah mengeluh dan perbanyaklah bersyukur. Percayalah Tuhan itu baik dan tidak meninggalkan kita. Bersama Tuhan, pasti kita bisa. Amin.